Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Khairi. Dalam video pembelajaran kali ini dengan tema upaya meningkatkan motivasi belajar, video ini juga berguna dalam memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Feni Anita MPD. Sebagai manusia, kita pasti memiliki keinginan untuk belajar dan memperluas pengetahuan kita. Sebagai manusia, kita pasti memiliki keinginan untuk belajar dan memperluas pengetahuan kita sehingga kita dapat bertumbuh dan berkembang. Setiap orang memiliki cara pembelajaran yang berbeda-beda dan juga beberapa pengetahuan yang kita miliki sangatlah berguna, sedangkan beberapa lainnya tidak. Motivasi belajar adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Jika dia tidak suka, maka dia akan berusaha untuk meniadakan atau mengelak perasaan tidak suka tersebut agar dia tetap mau belajar. Fungsi motivasi belajar. Pertama, mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak yang melepaskan energi. Dua, menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai. Ketiga, menyeleksi perbuatan, menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan dengan serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Jenis motivasi dalam belajar. Pertama, ada motivasi belajar intrinsik. Motivasi belajar intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri seseorang sendiri untuk belajar. Bisa dibilang ini dalam diri sendiri, keinginan untuk belajar. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian kedua, ada motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contoh motivasi ekstrinsik adalah iming-iming hadiah iPhone dari orang tua jika dapat IPK 4. Cara meningkatkan motivasi belajar. Pertama, pilihlah hal yang ingin dipelajari. Saat ini kita dapat memilih hal yang kita sukai. Ini yang membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita sukai, maka kita akan menjalani itu dengan sepenuh hati. Oh yeah, tell you something. I think you'll understand. Kemudian, memiliki sebuah tujuan. Dengan menetapkan tujuan, seseorang akan memiliki motivasi belajar bahkan saat sedang mengalami tekanan. Selanjutnya, meningkatkan diri akan sebuah hasil. Apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita tuai. Sama halnya ketika kita melakukan sesuatu, maka kita tentu mengharapkan sebuah hal di kemudian hari nanti. Well, she was just 17, you know what I mean, and the way she looked was way beyond compare. Menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Cara meningkatkan motivasi belajar seseorang bisa dengan menggunakan metode pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kebosanan seseorang saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Menciptakan kompetisi. Kompetisi atau persaingan yang terjadi selama pembelajaran ternyata bisa menumbuhkan motivasi tersendiri bagi seseorang. Melalui kompetisi, mereka akan saling membuktikan bahwa merekalah yang terbaik. Agar menjadi yang terbaik, seseorang dituntut untuk terus belajar. Kondisi inilah yang nantinya bisa meningkatkan motivasi belajar seseorang. Hanya saja, kompetisi yang berlebihan kadang tidak sehat dan bisa merusak individu seseorang. Membuat tujuan-tujuan kecil. Dari tujuan besar yang kita miliki, jabarkanlah itu menjadi sebuah tujuan-tujuan kecil. Misalnya, tujuan dalam setiap minggunya. Dengan membuat tujuan-tujuan kecil itu juga akan membuat kita tetap termotivasi setiap kali kita berhasil mencapai tujuan-tujuan kecil tersebut. Mencari cara lain untuk tetap belajar. Dunia penuh dengan hal-hal menarik. Dan saya yakin kalau dari sekian banyak hal menarik tersebut, setidaknya ada satu hal yang dapat memancing ketertarikan untuk memotivasi kita.
Mengadakan evaluasi secara berkala. Evaluasi merupakan salah satu cara seseorang untuk mengukur kompetisinya. Jika hasil evaluasi selalu menunjukkan hasil yang baik, maka bisa disimpulkan bahwa sebagian besar hal yang kita lakukan terdapat motivasi belajar yang cukup besar. Pujian. Pujian merupakan ucapan yang bisa memberikan sentuhan positif secara verbal. Melalui pujian, seseorang akan merasa dihargai. Sebuah pujian juga memancing rangsangan tertentu di dalam otak di mana rasa kebahagiaan mulai terpancing ke seluruh tubuh. Dan terakhir, berikan diri penghargaan kecil. Ini adalah cara yang hebat dalam mempertahankan motivasi belajar. Ketika kita mempelajari suatu hal, berikan penghargaan kecil. Misalnya, membeli makanan favorit dan menikmatinya dengan damai. Dengan begini, kita memberikan pemahaman kepada otak bahwa ketika kita berhasil melakukan sesuatu, maka kita akan merasakan kegembiraan. Ini akan membuat kita terus termotivasi, dan jika kita hampir kehilangan motivasi belajar, motivasi itu akan mudah kembali. Dalam proses pembelajaran, seseorang akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Cara menumbuhkannya tentu bukan perkara mudah karena setiap orang memiliki karakter dan keinginan berbeda-beda. Peningkatan prestasi belajar seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah minat baca dan motivasi belajar. Kita hidup dalam dunia yang terus berubah dari waktu ke waktu. Pekerjaan yang kita lakukan saat ini memiliki peluang untuk digantikan oleh mesin otomatis atau kecerdasan buatan di masa depan. Jika kita ingin bertumbuh dan berkembang, maka kita perlu memastikan bahwa kita terus mempelajari keahlian-keahlian baru. Hanya itu video pembelajaran dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan tolong diluruskan di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Saya Imam Khairul Mukminin undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.